Tema 4, gemar membaca. Membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Apakah kamu suka membaca? Bagaimana kamu belajar membaca? Di mana kamu bisa membaca? Apa yang bisa kamu baca? Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Beni membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Ikutin Miss ya. Buku, baju, kaki, jari, bunga, topi, kuda, meja. Nah, anak-anak, kita sekarang akan membaca kata-kata di bawah ini. Kemudian kita mempasangkan kata dengan gambar yang tepat. Nah, di sini ada gambar kaki, gambar kuda, gambar buku, gambar baju, dan gambar bola. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Ya, nomor 1 itu adalah gambar kaki. Kira-kira mana ya tulisannya kaki? Ya, betul. Sekarang gambarnya kuda, tulisannya mana ya? Ya, betul juga. Sekarang yang ketiga nih, gambarnya nih buku. Yuk, anak-anak cari dulu. Buku ada di mana tulisannya buku? Iya, benar. Sekarang nomor 4, baju. Yo, gambarnya baju, tulisannya yang tulisannya BABJUJ di mana? Betul sekali. Dan yang terakhir, nih gambarnya bulat-bulat yaitu bola. Nah, tulisan bola di mana? Yo. Iya, betul. Wah, kalian sudah pintar ya. Pasti sudah bisa mengerjakan ini semua. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, Lani membaca majalah, Lani membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Nah, anak-anak, di bawah ini ada berbagai bacaan. Yuk kita baca. Yang pertama ini adalah koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, dan yang terakhir gambarnya komik. Nah, mungkin anak-anak juga suka membaca. Yuk, kalian suka yang mana? Nah, anak-anak, selain tadi kita memasang-masangkan gambar, nah sekarang kita akan menyusun huruf-huruf yang acak di bawah ini. Nih, yang pertama kira-kira anak-anak tulisannya itu harusnya apa? Masa mikok? Harusnya apa ya? Ya, betul, komik. Nah, yang kedua apa tuh? Ranok. Apa ranok? Ya, betul anak-anak. Ternyata yang kedua itu adalah koran. Nah, yang ketiga mari kita kerjakan halajam. Wow, halajam. Apa halajam? Iya, pinter anak-anak. Majalah. Nih, yang terakhir panjang banget. Ubuk tarice. Apa ubuk tarice ya? Oh, buku cerita. Nah, anak-anak, kita sudah belajar juga menyusun huruf-huruf ya. Nah, setelah itu anak-anak, kita juga akan belajar bagaimana cara mengamati isi buku. Nah, di sini
Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca dengan suara nyaring ya. Nah, anak-anak bacanya berulang-ulang ya. Yang pertama, buku. Judul, gambar, sampul, lembar, penulis, halaman. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, anak-anak, siapa yang menjadi guru di hutan? Iya, burung hantu. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Iya, si putih kelinci. Mengapa si putih tersesat? Si putih tersesat karena ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Nah, anak-anak, kalian tentu ingin pandai membaca. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Sering rajin membaca ya. Membaca harus dilakukan setiap hari. Benny dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Nah, lingkari pola yang kalian temukan. Nah, lihat ada bola kecil, bola sedang, bola besar. Bola kecil, bola sedang, bola besar. Polanya berarti kecil, sedang, besar. Anak-anak lingkari sehingga di dalam satu lingkaran itu gambarnya sama. Sekarang kita lihat tabung yang di bawah. Ada tabung biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Polanya berarti biru, merah, kuning. Ayo kita lingkari sesuai pola sehingga dalam satu lingkaran gambarnya sama dengan lingkaran yang lain. Lanjut kita lihat gambar yang terakhir. Ada buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Polanya berarti buku, pensil. Kita lingkari lagi sehingga setiap lingkaran gambarnya sama. Nah, sekarang pasti kalian dapat membedakan polanya, bukan? Ada pola dengan perbedaan ukuran, ada pola dengan perbedaan warna, ada pola dengan perbedaan jenis benda. Benny dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Perhatikan gambar bola. Ada bola kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Nah, lalu selanjutnya bola apa ya? Betul, isi dengan bola kecil. Sekarang kita perhatikan gambar tabung. Ada tabung biru, merah, kuning. Biru, nah selanjutnya setelah biru, warna apa yang keluar? Ya, tabung merah. Sesudah tabung merah, tabung kuning, tabung biru, tabung merah lagi. Lalu, ya sesudah merah tabung kuning ya. Sekarang kalian lihat pola yang di bawah. Ada buku, pensil, buku, pensil. Nah, sesudah pensil apa anak-anak? Ya, isi dengan buku. Lalu sesudah buku, pensil, buku. Nah, sesudah buku, pensil kembali. Nah, sekarang kita hitung yuk. Kita tulis angkanya sesuai dengan jumlah benda. Jumlah bola ada, bola kecil ada 3. Jumlah pensil ada
Betul, 4. Dan tabung biru ada berapa buah ya? Ya, 3. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita sudah mengikuti pembelajaran tema 2 sampai selesai. Nah, jumpa lagi di pembelajaran tema berikutnya, tema 3. Anak-anak tetap kuat, selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.